Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hadi dari kelas 2 MSA Prodi Teknik Mesin Politeknik Kalteks Riau. Di video ini berisi tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita atau yang biasa disebut manajemen keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, manajemen keuangan adalah bagaimana cara kita mengelola keuangan agar penyediaan dan penggunaan dana dapat dilakukan dengan baik. Kita mengetahui betapa pentingnya manajemen keuangan individu dengan pengaruh kegiatan sehari-hari, lingkungan sekitar, dan kegiatan lainnya dengan cara mengatur diri sendiri. Penghasilan sebanyak apapun yang kita peroleh dari pekerjaan kita atau pendapatan sampingan kita, jika tidak dikelola dengan baik, pasti akan menimbulkan masalah keuangan. Nah, di sini saya akan memberitahu cara mengelola keuangan dengan baik, walaupun saya sendiri belum bisa mengelola uang dengan baik. Tapi di video ini saya akan coba memberitahu kalian semua bagaimana cara pengelolaan keuangan dengan baik. Ada dua konsep sederhana dalam mengelola atau mengatur keuangan sehari-hari, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Namun dalam manajemen kas terdapat tiga hal yang ingin dilakukan manajer keuangan dan bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mempercepat pemasukan kas, memperlambat pengeluaran kas, dan memelihara saldo kas yang optimal. Pemasukan dalam hal ini adalah penghasilan yang kita peroleh dari gaji bulanan, pendapatan usaha sehari-hari, uang penghasilan sewa, ataupun uang pensiun. Adapun dalam manajemen kas dilakukan mempercepat pemasukan kas dengan cara penjualan atau pemotongan kas. Dalam kehidupan sehari-hari diterapkan yaitu dengan membuat catatan keuangan kita sendiri, dengan mulai mencatat rincian pemasukan kita dan harian maupun bulanan. Lalu dan juga kita mencatat pengeluaran kita dalam sehari. Misalnya kita membeli apa kira-kira, membeli boba gitu ya, membeli boba seharga 25.000. Kita catat dalam buku keuangan kita itu untuk manajemen keuangan kita agar lebih baik lagi. Setelah membuat catatan keuangan, ke catatan keuangan pemasukan, selanjutnya adalah mengalokasikan pemasukan kita tersebut ke anggaran pengeluaran. Pengeluaran adalah pembayaran atau pembelian produk dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan penghasilan atau pemasukan yang ada. Dalam manajemen kas yang dilakukan adalah memperlambat pengeluaran kas. Jadi sebisa mungkin pengeluaran yang ada sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Jangan istilahnya over budget. Budget kita segini, kita ingin membeli yang banyak. Nah, itu nggak boleh. Nanti manajemen keuangan kita bisa rusak atau hancur lah kira-kira. Adapun alokasi pengeluaran dalam manajemen kas yaitu memelihara saldo kas yang optimal. Alokasikan pendapatan atau pemasukan yang Anda anggarkan ke pengeluaran sehari-hari dengan optimal. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memenuhi kebutuhan rutin sehari-hari, misalnya makan, terus uang bensin untuk pergi kerja atau pergi kuliah, lalu dan lain-lainnya. Lalu kita wajib menyisihkan pendapatan kita atau sisa uang jajan kita untuk kebutuhan rutin ini, karena kebutuhan rutin ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua adalah bersedekah. Nah, karena dengan bersedekah insya Allah bisa memperlancar rezeki seseorang dan juga tidak membuat seseorang menjadi miskin ya. Amin. Sisihkan pemasukan
atau pendapatan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang yang tidak mampu. Dan yang ketiga adalah tabungan kita. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang untuk disisihkan karena dapat digunakan untuk membayar keperluan yang tak terduga, membeli kebutuhan jangka panjang, misalnya rumah, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adalah dana darurat. Tidak berbeda dengan tabungan tadi. Dana darurat ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga, misalnya untuk membeli obat di saat kita sakit, atau membeli kado ulang tahun teman kita, kado pernikahan, sehingga rencana keuangan yang sudah disusun tidak berantakan. Namun jika dana darurat tidak dipergunakan dalam 1 bulan, disarankan untuk mengalokasikannya ke tabungan untuk digunakan di masa mendatang, di masa yang akan datang. Adapun yang kelima adalah investasi. Nah, dana investasi ini dapat digunakan untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan anak atau menyiapkan dana pensiun di masa yang akan datang. Alokasikan pendapatan kita untuk investasi di berbagai bidang seperti bursa saham, valuta asing, dan reksadana. Jika Tuhan memberi umur yang panjang, amin, Anda bisa menikmati kesuksesan finansial untuk saat berinvestasi. Dan yang terakhir adalah asuransi. Jika terjadi peristiwa yang buruk yang tak diinginkan, asuransi dapat membantu kita meringankan perlindungan dan jaminan hidup maupun aset yang Anda miliki. Contohnya, kita bisa mengasuransikan badan kita ke BPJS misalnya. Biaya asuransi yang kita bayarkan kepada perusahaan pengelola asuransi akan menguntungkan bagi jiwa kita, aset kita di kemudian hari. Nah, makanya yang terakhir ini sangatlah penting. Jika terjadi peristiwa yang tak terduga pada kita, kita masih memiliki asuransi yang sudah kita daftarkan ke perusahaan pengelola asuransi tadi. Itulah sedikit penjelasan mengenai manajemen keuangan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengelola keuangan kita. Maka dari itu, mulailah mengelola keuangan yang kita miliki sekarang dengan baik agar bisa mencapai kesuksesan finansial di masa depan. Manajemen keuangan ini tidak melulu untuk kehidupan sehari-hari saja, bisa juga kita bekerja di suatu perusahaan dan kita disuruh mengelola keuangan perusahaan. Nah, kita sudah ada pengalaman nih dengan cara mengelola keuangan kita sendiri sehari-hari. Kita udah tahu caranya bagaimana mengelola keuangan untuk perusahaan kita nanti agar perusahaan kita tidak rugi, dapat banyak keuntungan. Ya, kira-kira seperti itulah. Manajemen keuangan ini sangat penting. Apalagi untuk seusia remaja, sangat perlu dilakukan manajemen keuangan agar keuangan yang diberikan orang tua tidak habis begitu saja. Jangan asal meminta tahu-tahu habis. Kita tidak enak pada orang tua kita juga, ya kan? Sangat perlu dilakukan agar kita juga tidak boros dengan mengeluarkan uang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Itu datang dari saya dan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.